The Leadership Secret of Tan Malaka oleh Argawi Kandito. Penerbit, Oncor Semesta Ilmu. Tebal, 123 halaman. Menurut Tan Malaka, menjadi penguasa itu tidak hanya sekedar memimpin dan memerintah orang lain. Penguasa atau pemimpin harus mampu menerjemahkan suatu keadaan di sekitarnya dan mengendalikannya. Orang yang belum mampu menerjemahkan dan mengendalikan suatu keadaan bukanlah penguasa atau pemimpin meski ia memiliki gelar dan jabatan. Jabatan hanyalah sebuah gelar, sementara kekuasaan atau kepemimpinan itu melampaui segalanya. Selain itu, penguasa atau pemimpin memayungi dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya, termasuk juga dirinya sendiri. Tan Malaka mewariskan karya monumentalnya bagi bangsa Indonesia, yaitu Madilog, akronim dari materialisme, dialektika, logika. Madilog merupakan pemikiran asli Tan Malaka. Dari Madilog tersebut pemikiran-pemikiran Tan Malaka selanjutnya dikembangkan. Namun demikian, Madilog bukanlah puncak dari pemikiran Tan Malaka. Madilog hanyalah awal dari pemikiran-pemikiran Tan Malaka. Tan Malaka sendiri telah merencanakan pemikiran lanjutan Madilog, namun sayangnya belum sempat diwujudkan. Tan Malaka adalah salah satu tokoh revolusioner terbesar dalam sejarah Indonesia. Pemikiran dan perjuangannya melawan penjajahan kolonial Belanda membentuk dasar ideologis bagi gerakan kemerdekaan. Namun, lebih dari sekadar seorang pejuang, Tan Malaka juga dikenal sebagai seorang pemimpin dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang kuat dan ideologis. Salah satu rahasia terbesar dalam kepemimpinan Tan Malaka adalah kemampuannya untuk berpikir jauh ke depan. Tan Malaka bukan hanya melihat kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan jangka pendek, tetapi ia memiliki visi jangka panjang untuk masyarakat pasca kemerdekaan. Dalam buku Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika, Tan Malaka menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai jalan menuju masyarakat yang lebih adil dan makmur. Dia percaya bahwa revolusi tidak hanya berarti mengusir penjajah, tetapi juga transformasi total dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Pemimpin sejati, menurut Tan Malaka, adalah orang yang tidak hanya memikirkan kemenangan di medan perang, tetapi juga menyiapkan fondasi yang kuat untuk masyarakat setelah perang. Tan Malaka dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi ancaman, baik dari musuh eksternal maupun dari faksi-faksi internal yang tidak setuju dengan pandangannya. Salah satu contoh keteguhannya adalah ketika ia menolak bekerja sama dengan Belanda bahkan ketika beberapa kelompok pergerakan di Indonesia memilih jalur diplomasi. Tan Malaka percaya pada perjuangan bersenjata sebagai jalan menuju kemerdekaan. Selain itu, keteguhan prinsipnya juga terlihat dalam kritiknya terhadap kebijakan diplomasi pemerintah Indonesia pada masa revolusi. Meskipun pandangan ini sering membuatnya bertentangan dengan pemimpin-pemimpin lain, seperti Soekarno dan Hatta, Tan Malaka tetap setia pada prinsip-prinsipnya, terutama keyakinannya bahwa Indonesia harus merdeka sepenuhnya tanpa kompromi dengan kekuatan kolonial. Salah satu kekuatan utama Tan Malaka sebagai pemimpin adalah kedekatannya dengan rakyat. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan barat yang kuat, ia pernah belajar di Belanda, Tan Malaka selalu berusaha memahami dan terlibat langsung dengan kehidupan rakyat jelata. Dalam setiap aksinya, ia berusaha mendekati kelompok buruh, tani, dan rakyat kecil yang menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan. Kedekatan ini tidak hanya membuatnya dihormati oleh rakyat, tetapi juga memberikan perspektif yang jelas tentang apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Pemimpin yang dekat dengan rakyat dapat memahami masalah dari bawah dan mengambil tindakan yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut. Tan Malaka memiliki kemampuan luar biasa dalam memotivasi dan menggerakkan massa untuk berjuang demi kemerdekaan. Lewat tulisan-tulisannya, seperti Narde Republik Indonesia, Menuju Republik Indonesia, dan pidato-pidatonya, Tan Malaka mampu memengaruhi orang-orang untuk bergabung dalam perjuangan. Pesannya yang tegas dan visioner tentang kemerdekaan, keadilan sosial, dan kemakmuran rakyat membuatnya menjadi pemimpin yang sangat inspiratif. Dia memahami bahwa revolusi membutuhkan dukungan luas dari massa, dan oleh karena itu, Tan Malaka bekerja tanpa lelah untuk membangun kesadaran politik di kalangan rakyat. Pemimpin yang dapat menginspirasi orang lain bukan hanya untuk bermimpi, tetapi juga untuk bertindak, adalah pemimpin yang sejati. Tan Malaka dikenal sebagai seorang pemikir revolusioner dengan pendekatan yang kritis terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Ia tidak hanya mengikuti arus pemikiran revolusi pada masanya, tetapi seringkali mengajukan kritik tajam terhadap strategi yang dianggap tidak efektif. Misalnya, ia mengkritik kebijakan diplomatik pemerintah yang ia anggap terlalu lembut terhadap penjajah. Melalui pemikirannya yang kritis dan tajam, Tan Malaka memberikan pandangan baru tentang bagaimana sebuah negara merdeka harus dibangun. Ia percaya bahwa revolusi harus menyeluruh dan tidak boleh hanya sebatas simbolis. Transformasi ekonomi, pendidikan, dan sosial adalah hal-hal yang ia anggap penting bagi keberhasilan revolusi sejati. Tan Malaka adalah pemimpin yang tidak takut mengambil risiko dan berdiri sendiri demi prinsip-prinsip yang ia yakini. Ia menjalani sebagian besar hidupnya sebagai pelarian dan hidup di bawah ancaman konstan dari pemerintah kolonial. Namun, kondisi ini tidak pernah membuatnya mundur atau berkompromi dalam keyakinannya. Kemandirian ini tercermin dalam banyak tindakannya, seperti pendirian Partai Murba, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, yang merupakan manifestasi dari keinginannya untuk menciptakan gerakan revolusioner independen yang berbeda dari partai-partai lain yang ia pandang telah menyimpang dari jalur perjuangan yang sejati. Keberanian Tan Malaka untuk beroperasi di luar batasan tradisional dan menghadapi risiko besar menjadi cerminan dari kepemimpinan yang tak tergoyahkan. Tan Malaka sangat menekankan pentingnya pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan politik. Baginya, pendidikan adalah kunci untuk mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Buku Madilog merupakan salah satu kontribusi intelektualnya yang bertujuan untuk memberikan pendidikan tentang materialisme, dialektika, dan logika kepada masyarakat Indonesia. Dengan mempromosikan pendidikan dan berpikir kritis, Tan Malaka berharap masyarakat Indonesia tidak hanya akan menjadi merdeka secara fisik, tetapi juga secara intelektual, mampu mengembangkan gagasan-gagasan besar dan memimpin bangsa mereka sendiri ke arah kemajuan.